Hadirin sekalian, kita sambut Uli Herdinansyah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, selamat malam, apa kabar? Super. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Sebelumnya untuk Yedi Yunus dan Gia kita berikan tepuk tangan yang hangat. Cantik sekali suaranya. Baik, pemirsa di rumah, sebelum mulai acara saya ingin mengajak Anda dan juga sahabat-sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada untuk sesaat hening sejenak untuk berdoa untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang mengalami gempa sehingga begitu banyak jiwa yang pergi saat kita semua masih berada di sini. Saya undang Anda, Bapak Ibu, untuk sejenak beberapa detik hening bersama dan berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Selesai. Terima kasih. Baik, pemirsa, topik kita hari ini adalah hak untuk berbahagia. Karena begitu banyak manusia di planet ini yang mungkin mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang seharusnya tidak akan mereka pernah temukan kebahagiaan itu. Lalu kemudian kita memiliki begitu banyak pertanyaan mengenai apakah sebetulnya esensi sebuah kebahagiaan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Untuk itu, marilah bersama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super, yang hatinya baik dan yang sedang mendoakan bagi kemuliaan keluarga kita di Padang, di Sukabumi, dimanapun bencana telah memedihkan hati dan kehidupan mereka dan kita. Program kita malam ini secara khusus membahas hak untuk berbahagia. Kalau orang bertanya, kapan kita paling membutuhkan pembicaraan mengenai kebahagiaan? Adalah saat kita seolah tidak mampu berbahagia. Seperti kapan kita paling baik membahas rasa rajin? Adalah pada saat kita merasa sangat malas. So dalam duka yang dalam bagi bangsa kita yang diharapkan tetap bekerja bergotong royong, menampilkan budi, pekerti yang indah, khas Indonesia. Mari kita mulai program kita untuk menjadi penguasa bagi hak kita untuk berbahagia. Itu program kita malam ini. Terima kasih Pak Mario. Pak Mario, saya minta izin kepada Bapak juga untuk ingin mengundang pemirsa dimanapun Anda berada. Apabila Anda sudah mendengarkan kata-kata dari Pak Mario dan juga kita menyaksikan bersama-sama di berita betapa menderitanya saudara-saudara kita di Sukabumi Pak dan di Padang dan dimanapun mereka berada, tentunya kami mengundang Anda yang terketuk hatinya untuk turut menyumbang lewat dompet kemanusiaan Media Group dimanapun Anda berada. Ya. Dan Pak Mario bicara soal bahagia Pak. Satu hal yang menarik adalah saya punya begitu banyak teman dan saya rasa juga di luar sana cukup terwakili dengan begitu banyak pemirsa yang selama hidupnya mencari apa itu kebahagiaan dan mereka pergi ke tempat-tempat yang kami tidak tahu harusnya kemana Pak. Pertanyaan saya adalah di manakah sebetulnya kebahagiaan itu berada? Apakah di pasar? Apakah di kafe? Apakah di Metro TV? Apakah di mana Pak adanya kebahagiaan itu? Good, izinkan saya memulai dengan bertanya ke yang bertanya. Ya. Apa yang membuat Anda bahagia? Apabila saya merasa berguna untuk orang lain. Good. Apa yang membuat Anda berbahagia? Jika mencapai sesuatu yang diinginkan. Apa yang membuat Bapak berbahagia? Dapat membahagiakan orang lain. Lihat ya. Kebahagiaan itu kita berikan syarat. Supaya kita merasa berbahagia. Berarti kebahagiaan itu tidak di sana. Kebahagiaan itu ada di sini. Kebahagiaan itu kemampuan yang sudah ada pada kita. Tapi kita yang mengecilkan perannya karena kita mensyaratkan. Ada uang baru berbahagia. Ada itu baru. Kemampuan berbahagia itu ada pada diri kita. Jangan menunggu sesuatu tercapai baru bahagia.
Jangan pergi ke satu tempat untuk menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada pada kita, dan kebahagiaan itu akan muncul dan mewujud hanya karena Anda mengenali saya berhak bagi kebahagiaan saya, dan saya memutuskan saya adalah pribadi yang berbahagia. Itu saja. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Bapak Ibu, silakan. Silakan. Ya, silakan. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Degi Sutanto dari Jakarta. Yes Bapak. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita dapat memberikan kebahagiaan pada orang lain walaupun kita sendiri sedang mengalami kesusahan? Terima kasih. Itu super sekali. Terima kasih Pak Dedi. Silakan Pak Mario. Yuk lihat ini ya. Lihat diagramnya ini. Anda tidak mungkin bisa memberikan kotak ini ke orang lain kalau Anda belum memilikinya. Setuju? Jadi harus ada kotak-kotak yang Anda miliki sebelum Anda berikan. Betul. Good. Nah, bagaimana kalau Anda tidak punya ini? Tetapi Anda ingin memberi kotak kepada orang lain yang namanya kebahagiaan. Padahal Anda tidak punya. Tidak ada satu tempat dibiarkan kosong. Kalau itu dikosongkan karena kebaikan, maka Tuhanlah yang mengisikan kotak itu bagi Anda agar Anda punya sesuatu untuk diberikan. Jadi orang yang ingin berbahagia harus berupaya membahagiakan orang lain. Karena kesadaran untuk berbahagia itu diberikan karena Anda peduli untuk membahagiakan orang lain. Jadi, Anda tidak mungkin berikan kebahagiaan karena kebahagiaan itu sudah ada di dia. Kebahagiaan itu sudah ada di kita. Jadi yang kita lakukan adalah membantunya mensyukuri kualitas indah yang namanya kebahagiaan. Agar dengan proses itu kita juga menjadi pribadi yang lebih peka terhadap kebahagiaannya sendiri. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih atas penjelasannya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, janganlah kemana-mana dulu karena kami tentunya akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways, pemirsa, sahabat-sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya mengundang Anda tentunya untuk ikut bergabung bersama dengan kami, di mana Anda bisa bertanya langsung dengan Pak Mario dengan menelpon kami lewat nomor telepon yang bisa Anda catat, Anda lihat dari layar televisi Anda. Dan sekali lagi tentunya saya mengundang dimanapun Anda berada, apabila Anda merasa terketuk hati Anda untuk menyumbang berapapun yang Anda inginkan untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah dimanapun mereka berada, dan kami tentunya akan berusaha dengan sebaik-baiknya menyampaikan apa yang telah Anda amanahkan kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Amin. Baik, sebelum kita berbicara lebih panjang Pak Mario, mohon saya izin untuk memberikan kesempatan untuk sebuah video yang kita tampilkan kepada Anda, yang merupakan sebuah serpihan dari begitu banyak kejadian yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Berikut liputannya. Merupakan kata tersejuk yang dilantunkan oleh bibir-bibir manusia. Dan ibuku merupakan sebutan terindah. Kata semerbak cinta dan impian, manis dan syahdu yang memancar dari kedalaman jiwa. Ibu adalah segalanya. Ibu adalah penegas kita di kala lara, impian kita dalam rangsa, rujukan kita di kala nista. Ibu adalah mata air cinta, kemuliaan,
kebahagiaan, dan toleransi. Siapapun yang kehilangan ibunya, ia akan kehilangan sehelai jiwa suci yang senantiasa merestui dan memberkatinya. Ya, pemirsa, itu barusan kita saksikan potongan dari kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Pak Mario. Bicara mengenai kekuatan untuk menghadapi sesuatu yang berat, Bapak pernah cerita kepada saya kalau cinta kasih seorang ibunda terhadap anaknya adalah sesuatu sumber kekuatan yang betul-betul bisa membuat kita menjadi memiliki semangat yang lebih baik, Pak. Setelah melihat video tadi, mudah-mudahan Bapak berkenan memberikan komentar sedikit. Saya persilakan. Sahabat Indonesia yang super, saya berdoa kepada Tuhan agar saya diberikan kelancaran bicara untuk menyampaikan perasaan berduka kepada semua ibu yang kehilangan putra-putrinya, terutama yang sedang bersekolah, yang sedang belajar. Itu tidak mudah. Tetapi untuk ibu yang sekarang sedang memarahi dirinya karena anaknya disuruhnya sekolah, belajar, dan meninggal dalam proses itu, marilah kita membayangkan sedikit sekali keadaan yang lebih baik bagi anak-anak kita untuk diambil, dijemput oleh malaikat, kecuali mereka sedang belajar. Dan jangan bayangkan kematian itu pedih seperti kita pedih melihatnya. Karena istilah dijemput malaikat itu bukan proses yang menyedihkan atau sakit. Karena bisa saja mereka tidak merasakan pedih itu, mereka tidak merasakan sakit itu, karena mereka dijemput dalam kemuliaan. Yang saya ingin ingatkan agar lebih mudah bagi kita mengerti secara logis, bahwa tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Ya. Sekarang saya tanya, waktu kita berdiri di luar kena matahari, Anda merasakan panasnya? Setelah masuk, Anda merasakan panasnya? Tidak, tapi Anda tetap ada. Waktu Anda kedinginan, Anda merasakan dinginnya. Setelah Anda masuk di tempat yang hangat, Anda merasakan dinginnya? Tidak, tapi Anda yang merasakan tetap ada. Maka sahabat Indonesia, memang betul setiap jiwa merasakan kematian. Tetapi jiwanya tidak mati. Jiwa hanya merasakan kematian dari badannya. Jiwanya hidup. Apalagi orang-orang yang meninggalnya dalam proses memperbaiki diri, sekolah, training. So, kalau dikatakan setiap jiwa, tiap-tiap jiwa merasakan kematian, yes, kita semua mengerti dan sudah menerima. Tapi yuk kita bersyukur anak-anak kita itu hidup di dalam pemeliharaan penuh kasih sayang Tuhan. Adik-adik kita yang pergi itu sebetulnya berharap yang ditinggalkannya hidup berbahagia. Maka janganlah terlalu lama bersedih. Ingatlah kebahagiaan yang telah pernah dibagikan adik-adik kita itu selama mereka hidup. Kita mengerti dan menerima kematian. Yang tidak bisa kita mengerti adalah waktu dan caranya. Tetapi kalau kita dikasih pilihan mengenai waktu dan caranya, kita tidak akan pernah ikhlas mengenai kematian. Itu sebabnya kita harus ikhlaskan kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang terbaik untuk memilih kapan kita dijemput dan bagaimana kita dijemputnya. Itu. Terima kasih Pak Mario. Saya berikan kesempatan kepada penanya dari audiens, silakan. Yang ingin bertanya tunjuk tangan. Bapak yang di pojok, silakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam Pak Mario, salam super. Selamat malam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menguatkan hati kita yang mungkin saat ini sedang mendapatkan musibah, agar tetap bisa mendapatkan hak kebahagiaan itu. Terima kasih. Siapa maaf? Baskara, maaf. Pak Baskara. Ya. Terima kasih Pak Baskara. Terima kasih. Kita
tidak bisa mengendalikan apa yang dikenakan kepada hati kita. Tetapi kita memiliki kendali total atas apa yang kita lakukan. Maka marilah kita bersedih, tetapi dalam kesedihan itu kita transform, kita ubah tenaga dari kesedihan itu menjadi kesungguhan untuk menuliskan sejumlah uang untuk dikirim. Berapa banyak orang mencatat nomor rekening di TV itu untuk berjanji mengirimkan dan tidak pernah mengirimkannya. Mudah bagi kita untuk melupakan penderitaan karena itu bukan penderitaan kita. Tetapi kalau kita bersaudara, segerakan membantu. Karena proses membahagiakan orang lain itu yang menguatkan kita. Dan mudah-mudahan di dalam kesedihan kita, karena ketulusan kita, Tuhan campur tangan dengan sebesar-besarnya peran agar kehidupan kita dikuatkan. Sehingga yang tidak perlu kita alami sebagai penderitaan dijauhkan dari kita. Dijauhkan dari tetangga kita, dijauhkan dari bangsa kita. Gitu. Terima kasih Pak Mario penjelasannya. Pemirsa, kami mohon izin untuk break sejenak. Kita akan segera kembali dengan perbincangan yang lebih mendalam lagi. Tentunya bersama Pak Mario Teguh, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways dan tentunya tidak bosan-bosannya kami mengingatkan pada Anda yang ingin menyumbangkan. Terima kasih sebelumnya dan Anda bisa mencatat nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Baik, Pak Mario, hari ini kita bicara mengenai hak untuk berbahagia. Lalu dalam konteks dua hal, Pak. Yang pertama adalah sebentar lagi anggota kabinet baru akan dilantik. Yang kedua adalah begitu banyak saudara-saudara kita yang mengalami bencana dan kesusahan. Lalu kami sebagai rakyat yang memiliki pemerintah baru ini, Pak, kami juga memiliki hak untuk berbahagia. Lalu pengharapan-pengharapan apa yang pantasnya sebagai rakyat diberikan kepada pemerintah yang sekarang untuk memberikan kebahagiaan itu terhadap seluruh rakyat Indonesia? Bagaimana pendapat Bapak? Sahabat Indonesia yang super, kesulitan, bencana seperti ini, salah satu tujuannya adalah untuk melihat aslinya diri kita. Sebagai pribadi yang baik, sebagai pribadi yang santun, saling mengasihi. Saya tidak percaya waktu orang mengatakan bahwa saudara-saudara baik kita di Padang, di Sukabumi, di Toli-Toli, dimanapun mereka berada, dihukum karena pemimpin yang tidak amanah. Tuhan terlalu kaya untuk tersinggung karena harta rakyat dikorupsi oleh beberapa orang. Tidak. Kita sedang diuji kepedulian kita untuk mengasihi saudara kita. Nah, pemimpin yang sudah sekarang melakukan hal-hal yang baik ini tidak berhak hanya untuk dikritik. Mereka juga sudah melakukan yang terbaik. Dan kalau kita pergi betul-betul ke Padang, ke Sukabumi, kita tahu itu tidak mudah. Tetapi pemimpin juga tidak boleh mengeluh bahwa itu tidak mudah karena mereka mengambil tugas sebagai pemimpin. Sehingga tanggung jawab bagi mereka adalah menjadi pribadi-pribadi yang menyiapkan kita bagi keadaan seperti ini. Tidak ada pemimpin yang bisa berhasil tanpa rakyat yang berhasil. Maka marilah kita membangun perasaan bersaudara yang mengembalikan gotong royong, budi pekerti, dan kesantunan kita sebagai bangsa. Itu harapan kita. Oke, terima kasih banyak Pak Mario. Thank you very much. Baik, Pak, kini kita akan memberikan kesempatan kepada penelpon untuk berinteraksi langsung. Saya terima dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa, Bapak Ibu? Dengan Sinta. Ibu Sinta berada Yes, di Ibu, mana? selamat malam. Ibu, saya di Jakarta Barat. Super, Silakan, Ibu. Ibu. Silakan, Ibu.
Oke, Pak Mario, selamat malam. Selamat Saya mau malam. bertanya Pak Mario, Ya. bagaimana cara kita bisa berdamai dengan masa lalu kita, kemudian mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, mengikhlaskan apapun kesedihan yang sudah kita alami, mengikhlaskan siapapun yang pernah jahat sama kita, Ya. memaafkan, sehingga itu semua tidak menghantui masa saat ini kita, Ya. dan nantinya di masa depan kita juga jadi berhak untuk berbahagia, dan itu semua yang jelek-jelek itu cuma sebagai histori saja. Terima Begitu. kasih. Terima kasih. Super sekali. Masa lalu itu jangan dilihat sebagai potongan sejarah yang besar ya. Masa lalu itu lihat ya. 2 menit lagi ini menjadi masa lalu. Jangan lihat masa lalu itu sebagai momok yang besar. Kita sedang membesarkan masa lalu. Saya diam sebentar ini, berapa detik yang saya jadikan masa lalu? Nah, banyak orang yang hari ini pekerjaannya tidak dihormatinya. Hubungannya dengan orang lain tidak dimuliakannya. Sehingga dia sedang membangun masa lalu yang tidak baik. Untuk apa kita berrepot-repot memikirkan jeleknya masa lalu kalau yang sekarang sedang kita kerjakan membangun masa lalu yang lebih buruk lagi. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah kita dengan masa lalu adalah menjadikan diri kita pribadi yang pantas untuk masuk ke masa depan yang cemerlang. Sehingga, dan ini saya katakan dengan senyum, saat Anda nanti berhasil dan sampai di sini, Anda akan melihat semua penderitaan ini sebagai berkah. Karena semua keberhasilan Anda menjadi indah. Karena bukan karena sampainya, tapi dari mana Anda berangkat, itu juga penting. Orang yang berangkat dari penderitaan dan sampai di tempat yang baik, orang yang lebih berhasil daripada yang sudah dilahirkan menjadi anak raja dan kemudian berhasil. Itu. Super sekali, terima kasih atas logikanya Pak Mario. Kini kita akan mengambil kesempatan menerima penelpon lagi Bapak. Saya persilakan. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Salam support Pak Mario. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa, ada di mana? Ini saya Septian di Jakarta Utara. Ya, Pak Setia. Silakan Pak. Ini Pak, saya mau bertanya bagaimana jika hal yang bisa membuat kita bahagia tidak bisa difahami atau diterima oleh lingkungan seperti keluarga atau teman. Itu Pak. Oke, terima kasih. Salam super. Salam super Pak. Silakan Pak. Jangan sampaikan semua rahasia Anda. Semua orang yang mencapai kebesaran dalam hidupnya mengeluarkan rahasia hatinya secara bertahap. Sedikit-sedikit seorang pemulung yang kemudian menjadi pengusaha besar itu tidak langsung menyampaikan ke teman pemulungnya bahwa dia akan memiliki pabrik tapioka. Dia mengatakan dia akan buat pengait sampah yang lebih baik. Dia akan cari bahan yang lebih baik untuk dibuat banyak lalu dijualnya. Orang-orang yang menderita karena rencana-rencananya, karena tidak strategis mengenai rahasia-rahasia hatinya. Bahkan istrinya pun mentertawainya. Waktu dia bilang, Adinda, aku mau jadi menteri. Istrinya terbahak-bahak, tertawa sambil bilang, kamu tidak lihat wajahmu. Strategislah dalam rencana-rencana Anda, simpanlah sampai orang mengerti kesungguhan Anda untuk mencapai impian-impian paling rahasia di hati Anda. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario atas jawabannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kau yang maha penyayang, Kau yang maha
pelindung, padamu semua bertampu. Pemirsa, masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita masuk ke segmen terakhir, sangat tidak terasa waktu begitu cepat Pak kali ini. Dan kini kami ingin berikan kesempatan kepada Anda yang di rumah untuk menelpon. Silakan, ada telepon masuk. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Halo. Malam. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Teddy Aliudin dari Bandar Lampung, Pak. Pak Teddy dari Bandar Lampung. Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Saya persilakan bicara langsung dengan Pak Mario, Pak. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super Bapak. Gini Pak Mario, saya mau tanya, kenapa masih ada orang yang susah melihat orang lain bahagia, atau sebaliknya Pak Mario? Itu aja, terima kasih Pak Mario. Bapak, kadang-kadang kita berharap, sahabat Indonesia yang super, kita berharap kadang-kadang setelah diturunkannya rasul-rasul, diturunkannya kitab-kitab suci, para wali, kita berharap manusia otomatis baik ya. Otomatis gitu, sehingga kita terheran-heran melihat ada pejabat sudah punya istri baik, masih berselingkuh, yang membuatnya dipermalukan secara nasional. Ya? Dan pejabat yang lain akan ada lagi yang merasa bahwa dia bebas dari hukuman. Ibu Lina tanya ke saya, "Honey, is it possible for somebody big like that to make a mistake?" Mungkin. Perhatikan pejabat-pejabat itu. Dia bilang apa saja, anak buahnya bilang iya. Coba perhatikan. Begini boleh? Kalau untuk bapak boleh. Sehingga para pejabat dan para pemimpin itu tidak merasa bisa salah. Sedangkan kita yang kecil-kecil ini yang sering dimarahi, itu nggak boleh, ini nggak boleh, jarang salah. Itu sebabnya masjid, gereja, kuil, kelenteng, pura tidak akan tutup. Karena kebutuhan untuk memperbaiki sikap manusia itu abadi. Nah, orang-orang yang mengambil tugas untuk membaikkan perilaku selalu dipelihara Tuhan. Untuk setiap lingkungan, untuk setiap masa, untuk setiap kaum akan diturunkan pembawa berita. Dan kadang-kadang berita itu peringatan dan kadang-kadang harus dibuktikan dengan selentikan kecil. Itu. Super sekali penjelasannya, terima kasih Pak Mario. Dan kita akan menerima telepon lagi Pak. Saya persilakan. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Halo. Ya. Sudah tersambung. Selamat malam, Pak Mario. Selamat Salam malam. super, saya Hardi dari Batam. Dari Batam. Iya. Selamat datang di Mario Teguh Golden Way. Silakan bicara Saya langsung dengan Pak tidak Mario. absen setiap minggu untuk melihat Pak Mario Teguh. Terima kasih Bapak. Karena orangnya super sekali. Terima kasih. Saya langsung saja, Pak Ya. Mario. Bagaimana caranya memanage suatu kebahagiaan? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, pertanyaan yang baik sekali dari Batam. Dengarkan ini ya. Kebahagiaan adalah tidak adanya ketidakbahagiaan. Betul. Jadi orang yang berhasil menyingkirkan ketidakbahagiaan, dia jadi bahagia. Nah sekarang mari kita mengerti apa yang tidak membahagiakan. Yang tidak membahagiakan itu dua. Yang pertama disebut kekhawatiran, dan kekhawatiran yang kuat sekali disebut ketakutan. Tidak ada orang bisa khawatir lalu berbahagia. Atau yang takut berbahagia itu sebabnya Tuhan katakan, kalau kamu beriman kepadaku, kamu berhenti khawatir. Karena aku adalah tempat sebaik-baiknya mengembalikan semua urusan. Kedua, kalau kamu takut, bukankah aku beritahumu, itu Tuhan berfirman, hanya takutlah kamu kepadaku. Kok takut dipecat? Kok takut difitnah? Coba. Harimau, saya tidak takut. Cuman ngeri, gitu kan? Nah, harimau kita tidak takut. Buktinya kalau kita dipisahkan pagar, kita tidak takut. Siapa yang bisa bebas dari rasa takutnya dari Tuhan?
Tidak ada. Jadi kalau begitu mengelola kebahagiaan itu memihakkan diri kita pada hal-hal yang membuat kita tidak khawatir. Nah, pepatah Tibet mengatakan begini, kalau ada satu masalah bisa Anda selesaikan, jangan khawatir, selesaikan. Kalau sebuah masalah itu tidak bisa diselesaikan, khawatir pun tidak akan menyelesaikannya, kan? Sehingga janganlah khawatir. Tetapi, sahabat Indonesia yang hatinya baik, sebagian besar di antara kita sedang mengkhawatirkan hal-hal yang sebetulnya bisa kita selesaikan. Lalu kita menyalahkan Tuhan untuk hal-hal yang sebetulnya bisa kita perbaiki. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu hak, tetapi seperti semua hak mewajibkan kita memantaskan diri untuk menerimanya. Itu. Super sekali Pak Mario. Thank you so much for the reminder, sir. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara. Saya mohon Bapak untuk berikan kesimpulan untuk kita. Silahkan. Terima kasih, sahabat Indonesia yang super. Perasaan kita itu ditentukan oleh, kalau Anda perhatikan betul, perasaan senang, bahagia, tenang, atau gelisah kita ditentukan oleh yang kita lakukan atau yang kita hindari. Perhatikan, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, langsung rasanya baik. Menghindari sesuatu yang tidak baik, langsung bahagia. Lakukan sesuatu yang tidak baik, coba. Langsung Anda segera harus mengarang cerita bahwa itu tadi bukan kesalahan. Untuk merasionalisasi bahwa yang Anda lakukan tadi kan terpaksa, kan nggak apa-apa toh, kan orang lain juga begitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat Indonesia yang super, bagaimana kalau kita berpihak kepada yang baik, yang menaruh kita di lingkungan yang memang menjadikan kita berhak bagi yang baik. Dengarkan ini. Kalau kita belum bisa berbahagia, jadilah pribadi yang pantas untuk dibahagiakan. Dan pribadi yang pantas untuk dibahagiakan adalah pribadi yang pikirannya baik, yang perasaannya baik, yang dilakukannya baik. Dan semua yang disebut baik itu selalu membaikkan perasaan orang lain. Berfokuslah kepada yang membahagiakan orang lain. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali. Terima kasih Pak Mario, thank you very much sir. Dan pemirsa, demikianlah episode malam ini. Dan tentunya kami akan selalu dengan tangan terbuka mengundang siapapun yang menyaksikan program ini untuk selalu bergabung dalam jalan-jalan keemasan menjadi pribadi-pribadi yang semakin lama semakin unggul. Sampai jumpa dalam episode berikutnya di Mario Teguh Golden Ways.